Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengujian dan inspeksi tidak merusak, khususnya pengujian dan inspeksi yang dilakukan di sebuah pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU. Yang lebih spesifiknya lagi adalah pengujian dan inspeksi tidak merusak pada komponen Heat Recovery Steam Generator atau HRSG di PLTGU Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ini adalah sebuah skematik diagram tentang HRSG dengan konfigurasi vertikal, konfigurasi yang dipakai di pembangkit PLTGU Tanjung Priok untuk blok 1, 2, di mana Heat Recovery Steam Generator atau HRSG itu adalah komponen utama pada pembangkit listrik combined cycle yang berfungsi untuk mengubah energi panas dari gas buang turbin menjadi uap bertekanan tinggi untuk menggerakkan turbin uap. Jadi kurang lebih dari sini, ini adalah gas buang dari gas turbin. Kemudian gas buang dari gas turbin ini kan dia masih panas, dia akan melewati pipa-pipa RSG yang konfigurasinya di sini terdiri dari superheater, kemudian di atasnya ada evaporator, kemudian economizer, sebelum kemudian gas buang itu dibuang ke atmosfer. Jadi untuk HRSG ini sendiri komponen-komponennya kurang lebih terdiri dari pipa-pipa, mulai dari cup yang kecil maupun header, kemudian juga ada steam drum. Uap yang dihasilkan dari HRSG ini nantinya akan digunakan untuk memutar turbin uap atau steam turbine pada siklus combined cycle. Jadi skop pekerjaan yang biasanya dilakukan untuk pengujian dan inspeksi tidak merusak pada HRSG, diantaranya ada visual inspection. Visual inspection ini digunakan untuk mendeteksi diskontinuitas atau kelainan pada komponen dengan menggunakan pengamatan visual. Kemudian untuk ultrasonic test ini digunakan untuk mengukur ketebalan dari cup HRSG tadi, sehingga diketahui tingkat erosi yang terjadi pada bagian luar dan juga bagian dalam. Kemudian ada juga pekerjaan outside diameter dimensional check. Jadi dia itu digunakan untuk mengukur diameter luar cup sebagai ukuran tingkat korosi dan erosi yang terjadi dari luar. Kemudian ada juga kegiatan inspeksi berupa penetran test, ini untuk mendeteksi defek atau diskontinuitas atau cacat pada surface atau permukaan, khususnya dalam hal ini adalah cacat pada sambungan las atau welding joint. Untuk tools yang digunakan, diantaranya ada yang pertama ultrasonic thickness test, kemudian ada peralatan boroskop, ada sigmat atau vernier caliper, ada portable hardness tester, dan juga ada liquid penetran untuk penetran test. Yang perlu diingat adalah karena ini pengujian dan inspeksinya dilakukan di lapangan dengan tingkat risiko dan bahaya yang tinggi, jadi tidak lupa untuk tools atau peralatan yang digunakan bagi inspektor itu dilengkapi dengan alat pelindung diri yang lengkap. Untuk standar dan metode analisa yang digunakan, untuk pekerjaan ini mengacu pada ASME Section 1 dan 2, sedangkan untuk acceptance kriterianya mengacu pada standar ASME Section 8 Division 1. Ini untuk data teknis HRSG yang akan dilakukan inspeksi. Jadi HRSG ini adalah tipe dual pressure dengan sistem sirkulasi paksa atau force circulation yang terdiri dari high pressure system dengan tekanan 75 kg per cm persegi dan untuk low pressure system dengan tekanan desain 6 kg per cm persegi. Jadi konfigurasinya mulai dari yang paling bawah adalah superheater karena dia yang paling dekat dengan gas buang, kemudian di atasnya ada high pressure evaporator, high pressure economizer, low pressure evaporator, dan juga low pressure, dan juga high pressure economizer di bagian paling atas. Untuk sampling point, ini adalah titik-titik yang akan dilakukan pengujian. Di antaranya adalah pengujian untuk UT thickness dan juga outside diameter. Di sini ada kurang lebih 6.000-an titik pengukuran yang mencakup economizer, evaporator, dan juga superheater. Begitu pula untuk penetran test, di sini ada beberapa join yang akan dilakukan pengukuran. Di sini ditambahkan pengukuran untuk penetran test di HP drum dan juga LP drum. Sedangkan untuk ultrasonic flow, dia hanya fokus pada bagian economizer, evaporator, dan juga superheater. Berikut adalah hasil inspeksi tidak merusak pada cup, header, dan juga steam drum HRSG. Yang pertama, pengujian yang dilakukan dengan visual inspection, di mana pengamatannya dilakukan secara langsung terhadap komponen yang diuji. Jadi di sini inspektor akan menggunakan bantuan cahaya alami maupun buatan berupa lampu atau sumber cahaya yang lain, kemudian lensa pembesar, cermin, atau perangkat optik lain. Namun dalam beberapa kasus seperti yang tidak bisa dijangkau oleh
mata secara langsung seperti bagian-bagian yang sempit, itu digunakan endoskop atau boroskop guna mendapatkan hasil inspeksi visual yang lebih representatif. Untuk kriteria inspeksi dari visual inspection ini sendiri, di antaranya adalah ukuran panjang dan retakan, kemudian cacat pada permukaan, perubahan bentuk atau deformasi, dan juga perubahan warna. Berikut adalah hasil dari visual inspection yang dilakukan pada HRSG. Dari sini dapat diperoleh bahwa ternyata dari HRSG di PLTQ Tanjung Priok ini, fenomena yang terjadi adalah di situ didapati banyak terjadi general corrosion, kemudian juga ada deformasi yang melebihi ukuran 1 kali offset diameter. Kemudian juga ditemukan kerusakan pada bagian fin tube pipa, dan juga ada kerusakan pada bagian line feed water. Kemudian untuk bagian-bagian seperti di dalam pipa, untuk mengetahui welding joint dan juga kondisi permukaan di dalam pipa, ini dilakukan dengan menggunakan boroskop atau berupa kamera yang dimasukkan ke dalam pipa untuk mengetahui bagaimana kondisi visual di dalam. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa hasil boroskop menunjukkan untuk welding joint dan juga untuk permukaan pipa ini masih dalam kondisi baik. Berikutnya untuk ultrasonic thickness test atau UTT. Di sini dilakukan untuk mengukur ketebalan material, terutama untuk struktur yang rentan mengalami korosi atau erosi. Untuk UTT ini bekerja berdasarkan prinsip gelombang ultrasonik dalam material. Ini nanti ada sebuah transducer yang akan mengirimkan gelombang dengan frekuensi tinggi ke permukaan material, dan kemudian gelombang tersebut akan bergerak melalui material dan mencapai permukaan atau back wall, dan kemudian dipantulkan kembali ke transducer. Untuk kriteria inspeksinya diantaranya ada batas ketebalan minimum, ketebalan awal atau toleransi pengurangan, laju korosi atau erosi, lokasi distribusi penipisan, kemudian ketebalan berdasarkan suhu dan tekanan, kondisi material dan permukaan, perbandingan dengan standar atau spesifikasi desain, dan juga frekuensi pengujian. Berikut adalah mapping yang dilakukan untuk melakukan evaluasi UTT, di mana di sini untuk yang lingkaran berwarna hijau itu adalah titik yang bisa diakses, untuk yang berwarna kuning ini adalah titik sampling, dan juga untuk yang merah ini tidak bisa diakses. Di sini dapat dilihat bahwa untuk yang tidak dapat diakses, seperti yang berwarna merah ini, diperlukan perlakuan khusus guna mendapatkan akses untuk mengukur atau melakukan pengujian UTT. Nah, secara umum, untuk pengujian thickness test, untuk melakukan UTT itu pada bagian U-bend atau pipa yang melengkung berbentuk U, dan juga untuk pipa-pipa yang berada di dekat pipa header atau pipa yang besar, itu umumnya dibagi menjadi 3 sampling point, yaitu titik tengah, kemudian titik kiri atau kanan, atau atas atau bawah, sesuai dengan perspektif dari inspektor. Berikutnya adalah untuk pengujian tidak merusak penetran test. Di sini pengujian yang paling umum digunakan karena memang dari segi cost dia termasuk ke dalam kategori pengujian yang lebih murah. Nah, untuk penetran test ini bekerja berdasarkan prinsip kapilaritas, di mana kemampuan cairan untuk merembes ke dalam celah-celah kecil, di mana untuk proses ini biasanya digunakan penetran dengan warna terang atau bisa juga fluoresen ya, yang dioleskan kepada permukaan, kemudian cairan ini akan meresap. Ketika ada crack atau diskontinuitas, maka cairan ini akan meresap ke pori-pori tersebut, dan kemudian setelah diaplikasikan developer, maka warna dari penetran tersebut akan keluar dan mengindikasikan bahwa terjadi diskontinuitas. Untuk kriteria inspeksinya ada ukuran dan panjang cacat, tipe cacat, lokasi cacat, dan juga jumlah atau kepadatan cacat. Berikut adalah hasil inspeksi tidak merusak dengan menggunakan penetran test, di mana untuk penetran test ini umumnya dilakukan di welding joint atau sambungan las. Di sini dilakukan di seluruh bagian, di antaranya ada mulai dari economizer, evaporator, dan juga superheater, berikut dengan high pressure drum dan juga low pressure drum.
Jadi dari sini dapat diperoleh informasi bahwa untuk penetrannya ini jenisnya adalah SKL SP2, untuk remover atau emulsifiernya SKCS, dan developernya SKD S2. Untuk aplikasi penetrannya itu di spray, begitu pula dengan developer, sedangkan untuk emulsifiernya dia di immerse. Nah, dari hasil pengujian penetran tes pada welding joint, di sini dapat diperoleh informasi bahwa untuk joint weld stop row nomor 2, nomor 6, 10, dan seterusnya sampai dengan 98 ini hasilnya adalah masih acceptable. Artinya tidak ditemukan diskontinuitas yang nampak pada permukaan. Sedangkan untuk di high pressure dan juga low pressure drum beserta dengan nozzle atau saluran-saluran di sekitarnya juga dilakukan penetran test dengan mengaplikasikan penetran dan juga developer. Ini adalah di bagian dinding dari drum atau dinding steam drum sisi barat dan juga sisi timur. Kemudian untuk ultrasonic test, ini adalah metode pengujian tidak merusak dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik. Di sini digunakan frekuensi biasanya 0,5 sampai dengan 15 MHz. Ini juga sama dengan menggunakan transducer, di mana gelombang tersebut akan dipantulkan kembali jika menemukan diskontinuitas seperti retakan, atau inklusi, atau rongga di dalam material. Nah, sinyal pantulan tersebut kemudian diolah untuk menentukan lokasi ukuran dan juga sifat dari cacat. Untuk kriteria inspeksinya, yang pertama adalah jenis cacat yang dicari, apakah itu crack atau porosity atau lain-lain, kemudian dimensi cacat, lokasi cacat, kelayakan cacat, material yang diuji. Ini adalah penampakan dari hasil pengujian tidak merusak pada bagian pipa header untuk economizer, di mana di sini sudut yang digunakan adalah 0 dan 45 dengan single probe. Dari sini dapat diperoleh semacam grafik, di mana ini adalah pembacaan dari alat ultrasonik, yang mana di situ dilakukan dengan meletak probe ini di permukaan benda uji, kemudian nantinya untuk angle-nya itu ditentukan antara 0 atau 45 derajat. Untuk skemanya kurang lebih seperti ini adalah tube, dan ini adalah bagian header-nya. Nah, ini adalah probe atau alat yang digunakan untuk membaca. Nah, ini pembacaan sinyalnya itu ada yang 0 derajat dan juga 45 derajat. Nah, berdasarkan hasil dari ultrasonic test untuk economizer inlet header untuk pipa nomor 68, 70, 72, dan seterusnya sampai dengan 90. Di sini untuk material thickness-nya masih masuk ke dalam kriteria, sehingga untuk hasil evaluasinya itu masih acceptable atau dapat diterima. Kurang lebih seperti ini dilakukan pengukuran di header dari masing-masing antara economizer, kemudian superheater, dan juga evaporator. Nah, berdasarkan hasil dari pengujian tidak merusak yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut. Berdasarkan hasil visual check, indikasi yang paling dominan adalah general corrosion, serta ditemukan adanya deformasi lebih dari 1 kali offset diameter dan adanya kerusakan pada line feed water untuk LP drum. Dan yang kedua, dari pengujian thickness test tidak ditemukan adanya cup yang memiliki nilai thickness kurang dari MWT sesuai dengan standar ASME atau minimum wall thickness. Nah, kemudian yang ketiga, pengujian penetran test tidak ditemukan adanya indikasi abnormal berupa linear maupun rounded discontinuity pada welding area, baik itu di economizer, evaporator, maupun di superheater, serta welding shell atau di bagian dinding dari steam drum. Kemudian berdasarkan hasil ultrasonic test flow tidak ditemukan adanya discontinuity pada area welding. Kemudian berdasarkan hasil dari keseluruhan pengujian tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa HRSG PLTGU Priok dalam hal ini adalah unit 1-2 masih layak dan aman untuk dioperasikan. Namun dengan catatan kondisi line feed water pada LP drum sudah dilakukan penggantian serta monitoring pada kondisi cup HP superheater untuk di next inspection, serta temuan lainnya yang sudah dilakukan tindak lanjut. Demikian
mengenai pengujian dan inspeksi tidak merusak yang dilakukan pada komponen Heat Recovery Steam Generator PLTGU Tanjung Priok. Terima kasih.